Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua terkait dengan materi kerangka kerja kebijakan moneter, di sini kita akan melanjutkan part pertama dari kerangka kebijakan moneter, di mana kerangka kebijakan moneter pada bagian 2 ini berfokus pada mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sekarang bisa digunakan, jalur-jalur apa saja yang bisa dipakai, kemudian sasaran akhir dari kebijakan moneter di berbagai macam negara apa saja yang dipakai, apakah pakai exchange rate targeting, apakah pakai inflasi targeting, atau pakai target yang lainnya. Dan yang terakhir kita akan membahas instrumen-instrumen apa saja yang ada pada kerangka kebijakan moneter. Yang pertama kita bahas di sini adalah terkait dengan kerangka kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter yang pertama, di sini kita akan melihat berbagai macam target dari kebijakan moneter yang biasanya diimplementasikan di berbagai negara melalui bank sentral di masing-masing negara. Yang pertama adalah kebijakan moneter itu ditargetkan kepada nilai tukar. Penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting ini berfokus kepada yang pertama, menetapkan nilai uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional seperti emas. Jadi di penargetan nilai tukar ini, di mana bank sentral di sini untuk menjaga kebijakan moneternya dikatakan bisa berjalan secara maksimal dan optimal, itu dilihat dari kondisi nilai tukar mata uangnya jika dibandingkan dengan nilai tukar mata uang negara-negara mitra dagang atau investornya. Di sini dikatakan penasiran nilai tukar itu adalah salah satu syaratnya adalah menetapkan mata uangnya terhadap harga komoditas yang diakui secara internasional. Ketika kita berbicara harga komoditas yang diakui secara internasional, di mana harganya cenderung tetap stabil dalam beberapa tahun, itu tidak lain adalah kita bicara salah satunya adalah emas. Jadi mata uangnya dipatok terhadap emas. Kemudian yang kedua, menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara yang besar, di mana mempunyai laju inflasi yang rendah. Jadi ketika kita bicara nilai tukar yang pertama, salah satu syarat yang awal adalah ketika mata uangnya dipatok menggunakan salah satu logam mulia yang dia nilainya tidak naik ataupun tidak turun secara fluktuatif, tapi selalu stabil, salah satunya emas. Ketika tidak menggunakan cara yang pertama, maka bisa menggunakan cara yang kedua, di mana cara yang kedua itu adalah berusaha menetapkan nilai tukar negaranya itu tetap stabil ya kepada salah satu mata uang yang ada di dunia, di mana yang dijadikan acuan adalah mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi yang rendah. Jadi mata uangnya akan dipatok katakanlah misalkan ke euro atau yen, di mana mereka katakanlah mematok ke euro karena menganggap inflasi di Eropa rendah, maka katakanlah Indonesia berusaha untuk mematok rupiahnya kepada euro. Itu ketika kita bicara penargetan nilai tukar melalui yang kedua, yaitu mematok mata uangnya terhadap mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara lain, di mana negara tersebut situasinya adalah negara besar dan inflasinya rendah. Kemudian yang ketiga, penargetan nilai tukar juga bisa dilakukan untuk menyesuaikan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang tertentu. Nah, mata uang tertentu ini bukan dalam artian negaranya harus besar dan laju inflasinya rendah, tapi yang ketiga ini bisa saja penargetan nilai tukar ini dilakukan kepada mata uang domestik kepada negara mitra dagang, katakanlah. Ketika kita bikin contoh, katakanlah Indonesia karena aktivitas ekspor impornya cukup besar dan cukup intens kepada katakanlah negara-negara di wilayah Eropa, nah, maka
Indonesia menetapkan target kebijakan moneternya adalah menggunakan penargetan nilai tukar. Nah, ketika berbicara seperti itu, maka bisa kita artikan Indonesia bisa menggunakan yang ketiga, karena menargetkan mata uang domestik terhadap mata uang tertentu dengan salah satu syarat kenapa ditargetkan menggunakan euro, ya karena mitra dagang utamanya adalah negara-negara Eropa. Nah, itu adalah yang konsep yang ketiga. Nah, jadi penargetan nilai tukar melalui kebijakan moneter di sini akan terbagi menjadi 3 bagian tadi, yaitu yang pertama menetapkan mata uang dengan logam mulia, yang kedua adalah menetapkan mata uangnya dengan negara yang besar, kemudian tingkat inflasinya yang rendah, dan yang ketiga adalah sengaja menetapkan mata uang domestiknya terhadap mata uang tertentu dengan salah satu alasan, katakanlah karena mitra dagang atau tempat berinvestasi dan segala macamnya. Itu adalah penargetan melalui nilai tukar ketika berbicara kebijakan moneter. Apa kelebihannya ketika kebijakan moneter itu difokuskan pada penargetan nilai tukar? Maka yang pertama adalah penargetan nilai tukar itu dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan barang-barang impor. Nah, sederhananya kita akan bilang kapan negara itu menggunakan penargetan nilai tukar, sebenarnya ketika negara itu cukup aktif perekonomiannya, terutama disumbang dari aktivitas kegiatan ekspor impor, ya, maka secara otomatis biasanya kebijakan moneternya itu akan berupaya kepada penargetan nilai tukar. Tujuannya kenapa? Menjaga nilai tukar negaranya agar tetap stabil sehingga aktivitas ekspor dan impor itu tidak akan terganggu. Karena ketika mata uangnya stabil, maka aktivitas pembayaran ataupun pembelian, keuntungan ataupun nanti angsuran yang pasti akan dibayar dalam aktivitas perdagangan internasional itu akan jauh lebih jelas ketika nilai tukarnya tidak terlalu berfluktuasi. Itu adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, penargetan nilai tukar ini mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Jadi penargetan nilai tukar ini maka salah satu keunggulannya adalah masyarakat nantinya bisa mengetahui, ya, inflasi ekspektasi untuk ke depan di negara tersebut seperti apa hanya dengan melihat kondisi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain. Katakanlah ketika mata uang domestiknya melemah terhadap mata uang mitranya, besar kemungkinan inflasi juga nanti pasti akan berubah. Jadi kekuatan mata uangnya itu nanti akan sangat berpengaruh pada inflasi ekspektasinya. Kemudian yang ketiga, penargetan nilai tukar merupakan strategi kebijakan moneter dengan pendekatan rules yang dapat mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama, di mana pelaksanaan kebijakan moneter ketika kita berbicara terkait dengan perekonomian terbuka, di mana kebijakan moneter itu tidak lagi sepenuhnya menjadi independen. Nah, karena tidak sepenuhnya menjadi independen, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ketidakindependenan itu lebih diakibatkan karena nilai tukar dan aliran modal. Ketika negara tersebut menggunakan penargetan nilai tukar, maka secara otomatis strategi kebijakan moneter itu akan jauh lebih mendisiplinkan kegiatan-kegiatan perekonomian, terutama yang dikaitkan dengan aktivitas dengan negara lainnya. Kemudian yang keempat, keuntungan atau kelebihannya menggunakan penargetan nilai tukar itu bersifat cukup sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami masyarakat. Kenapa dikatakan sederhana, jelas sehingga mudah dipahami masyarakat? Karena tolak ukurnya hanya didasarkan pada kondisi nilai tukar mata uang domestik dengan
negara-negara terutama yang berkaitan dengan mitra dagangnya. Jadi hanya kita lihat ketika terapresiasi bagaimana nanti kondisinya, apakah terjadi inflasi atau malah terjadi deflasi. Ketika mata uangnya terdepresiasi, terdevaluasi, apakah nanti perekonomian menjadi baik atau tidak. Itu yang membuat kita katakan tadi penargetan nilai tukar itu jadi lebih sederhana dan menjawab ekspektasi masyarakat jauh lebih mudah. Itu adalah beberapa kelebihan ketika menggunakan penargetan nilai tukar pada saat berbicara kebijakan moneter. Nah, selain memiliki beberapa manfaat dan kekuatan terkait penargetan nilai tukar, ternyata penargetan nilai tukar ini juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama adalah di sini dikatakan penargetan nilai tukar dalam kondisi perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri tinggi membuat kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen. Itu sudah jelas. Berarti kita akan bisa katakan penargetan nilai tukar ketika suatu negara itu menggunakan kebijakan moneter, kemudian sasaran akhirnya adalah penargetan nilai tukar, maka bisa kita simpulkan negara tersebut merupakan negara yang memiliki mobilitas dana luar negeri cukup tinggi. Artinya bisa saja tiba-tiba terjadi cash inflow atau besoknya setelah terjadi cash inflow cukup besar, tiba-tiba terjadi cash outflow cukup besar. Karena apa? Ya karena mobilitas dana itu mengalir cukup cepat. Nah, kemudian negaranya merupakan negara yang sangat terbuka luas. Nah, ketika semakin terbuka negaranya, mobilitas modal itu semakin mudah keluar masuk, maka secara otomatis bank sentral selaku pembuat kebijakan moneter itu tidak bisa melakukan kebijakan moneter secara independen. Karena kebijakan yang dia buat itu harus bisa mengcover semua aktivitas global, baik itu perdagangan internasional yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah penargetan nilai tukar dapat menyebabkan gejolak struktural yang terjadi di negara-negara tertentu akan ditransmisikan atau berdampak secara langsung terhadap perekonomian domestik. Karena kita tadi di awal bilang penargetan nilai tukar itu berarti sangat identik dengan aktivitas hubungan negara satu dengan negara lainnya, maka secara otomatis akan ada gejolak struktural. Gejolak struktural itu maksudnya seperti apa? Ketika kita bermitra katakanlah dengan Malaysia, kemudian tiba-tiba Malaysia mengalami gejolak perekonomian, maka tentu saja akan berakibat kepada aktivitas perdagangan internasionalnya. Nah, ketika perdagangan internasionalnya terhambat, maka secara otomatis kita, Indonesia selaku mitra dagangnya juga pasti akan terdampak juga ketika kita menggunakan yang namanya penargetan nilai tukar. Kenapa dikatakan bisa berdampak? Katakanlah secara sederhana Indonesia aktivitas perekonomiannya itu banyak bersumber dari aktivitas ekspor impor. Nah, ketika Indonesia itu banyak mengekspor barang ke Malaysia, maka harapannya adalah Indonesia mendapatkan sejumlah devisa yang cukup banyak dari Malaysia ketika Indonesia berhasil mengekspor berbagai macam barang ataupun jasa. Akan tetapi pada saat yang bersangkutan katakanlah Malaysia mengalami berbagai macam gejolak ekonomi yang mengakibatkan perekonomiannya turun sehingga aliran pembayaran barang yang dibeli dari Indonesia itu terhambat, maka secara otomatis Indonesia juga pasti akan terkena dampaknya. Itu adalah kelemahan yang kedua ketika kita berbicara kelemahan penargetan nilai tukar. Kemudian yang ketiga, penargetan nilai tukar itu rentan terhadap tindakan spekulan dalam mata uang domestik. Nah, ketika suatu negara itu memutuskan untuk menargetkan nilai tukar rupiah, maka kita akan bilang ya salah satu musuhnya adalah adanya spekulan yang biasanya bermain pada pasar valuta asing. Nah, yang berusaha mencari untung dari selisih-selisih antara
nilai tukar yang ada di domestik dengan nilai tukar yang ada di asing. Nah, itu akan menjadi masalah tersendiri ketika suatu negara menggunakan penargetan nilai tukar dalam kebijakan moneternya. Tapi pada umumnya penargetan nilai tukar ini jarang dilakukan oleh negara-negara yang memang fokus pertumbuhan ekonominya tidak didasarkan pada aktivitas ekspor impor. Kemudian selain penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting, ada juga yang kita sebut dengan penargetan besaran moneter. Nah, penargetan besaran moneter ini fokusnya adalah penetapan pertumbuhan jumlah uang beredar. Nah, jadi target kebijakan moneter yang kedua adalah kita sebut dengan penargetan besaran moneter. Jadi fokusnya adalah gimana caranya agar jumlah uang yang beredar, pertumbuhan jumlah uang beredar, baik itu dalam arti sempit M1 ataupun M2, itu mampu dikontrol oleh sebuah negara. Nah, tentu saja penargetan besaran moneter dengan mengontrol jumlah uang yang beredar itu ada kelebihan serta kelemahannya. Kita akan bahas terkait dengan kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah penargetan besaran moneter jika dibandingkan dengan penargetan nilai tukar yang sebelumnya kita bahas, dimungkinkan kebijakan moneter ini sifatnya jauh lebih independen, jauh lebih mudah daripada kebijakan nilai tukar sebelumnya. Karena kalau kebijakan nilai tukar itu harus menghubungkan berbagai macam negara. Nah, tetapi kalau kita bicara penargetan besaran moneter itu berfokus pada jumlah uang beredar saja. Sehingga kita akan bilang ya kebijakannya jauh lebih mudah dikontrol oleh bank sentral. Sehingga bank sentral itu dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nah, sehingga kita bisa katakan di penargetan besaran moneter ini tugasnya bank sentral dalam mengendalikan katakanlah inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil itu jauh lebih mudah daripada menggunakan penargetan exchange rate targeting tadi. Karena di sini sekali lagi hanya berfokus pada jumlah uang beredar. Nah, tetapi penargetan besaran moneter ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah strategi ini sangat bergantung pada kestabilan hubungan besaran moneter dengan sasaran akhir kebijakan. Artinya jumlah uang yang beredar itu harus sama dengan output yang nantinya dapat dihasilkan. Semakin berkembangnya instrumen kebijakan keuangan dan semakin terintegrasinya perekonomian baik domestik dihubungkan dengan internasional atau antar daerah di suatu negara, maka kestabilan hubungan tersebut akan terganggu. Jadi sederhananya kita akan bilang penargetan besaran moneter ini memiliki kelemahan ketika perekonomian itu semakin besar. Nah, ketika perekonomian semakin besar, semakin luas, tentu saja untuk mengendalikan jumlah uang yang terus beredar yang semakin besar, itu akan semakin sulit. Nah, sehingga nantinya menyebabkan ketidakstabilan tingkat perputaran uang. Nah, jadi kelemahannya ketika kita berbicara penargetan besaran moneter, ketika katakanlah Indonesia ingin menggunakan penargetan besaran moneter, maka Indonesia harus bersiap dulu berapa mitra dagangnya, berapa banyak jumlah hubungan diplomasi antar negaranya. Semakin besar hubungan antar negara, semakin besar mitra dagangnya, semakin banyak mitra dagangnya, tentu akan sangat sulit mengendalikan penargetan besaran moneter ketika dilihat menggunakan jumlah uang beredar. Karena nantinya akan cukup kesulitan dengan mengendalikan berapa jumlah uang yang ada dan berapa kali perputaran uang itu bisa dilakukan. Itu adalah kelemahan dari penargetan besaran moneter. Nah, kemudian yang ketiga yang sering dipakai oleh berbagai macam negara adalah penargetan inflasi. Ketika kita berbicara penargetan inflasi, itu sudah cukup jelas bahwa kebijakan moneter itu dilakukan tujuan utamanya adalah bagaimana caranya agar inflasi yang terjadi di suatu negara itu bisa
diatasi, inflasinya semakin kecil sehingga daya beli masyarakatnya itu cukup bagus. Nah, penargetan inflasi ini dilakukan salah satunya dengan pengumuman kepada publik terkait target inflasi. Jadi ciri dari penargetan inflasi ini biasanya bank sentral akan membuat pengumuman, entah itu disebar di web bank sentralnya atau diinfokan ke beberapa media sosial yang nantinya mengumumkan kira-kira berapa target inflasi katakanlah di semester ini atau tahun ini. Nah, itu adalah ciri dari penargetan inflasi. Kemudian yang kedua, target yang disampaikan adalah target jangka menengah untuk stabilitas jangka panjang dan kebijakan moneter. Jadi targetnya katakanlah Indonesia itu inflasinya 3% atau 2%, katakanlah berbicara seperti itu. Nah, target inflasi 2 atau 3% itu merupakan target jangka menengah yang nantinya akan digunakan sebagai patokan gimana caranya menjaga stabilitas harga pada jangka panjang. Nah, kemudian strategi penargetan inflasi ini tidak mengabaikan pencapaian tujuan kebijakan moneter lainnya seperti perkembangan output dan kesempatan kerja. Jadi penargetan inflasi seperti yang kita bahas pada pertemuan awal, ketika inflasi ini terjaga dan rendah, harapannya adalah daya beli masyarakat itu bisa tetap terjaga dan harapannya tetap semakin meningkat, karena ketika semakin meningkat maka perkembangan output juga pasti akan mengikuti juga. Sektor-sektorial pasti akan tumbuh. Ketika sektorial itu tumbuh, maka peluang kesempatan kerja yang terbuka akan semakin lebih lebar, yang nantinya angka pengangguran bisa berkurang. Itu adalah penargetan inflasi, di mana inflasi targeting ini banyak digunakan oleh berbagai macam negara di dunia. Kemudian ada strategi kebijakan moneter tanpa jangkar. Jadi strategi moneter yang dilakukan tanpa penargetan secara tegas. Tadi kita sudah sebutkan ada penargetan nilai tukar, besaran moneter, sampai dengan inflasi targeting. Nah, kemudian ada yang kita sebut kebijakan moneter tanpa jangkar. Ini berarti negara itu tidak menetapkan secara jelas entah mau menggunakan nilai tukar, besaran moneter, ataupun inflasi targeting. Tetapi mereka melalui bank sentralnya memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakannya. Nah, strategi ini dianggap kurang begitu transparan dan terbuka karena kita akan bilang kebijakan ini abu-abu karena pemerintah tidak mengumumkan kepada masyarakat tujuan akhirnya apa, apakah menjaga nilai tukar, apakah menjaga jumlah uang beredar, atau menjaga tingkat inflasi. Sehingga kita bisa katakan kebijakan ini sifatnya kurang begitu transparan, sehingga masyarakat cenderung menerka-nerka terkait dengan tujuan dari kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, katakanlah ketika kita bicara terkait besaran moneter, tiba-tiba bank sentral meninggikan suku bunga, maka harapannya adalah ya berarti jumlah uang yang beredar itu berusaha untuk ditekan sedikit mungkin. Nah, tetapi ketika pemerintah menggunakan kebijakan tanpa jangkar ini, ketika menaikkan suku bunga, maka masyarakat itu tidak tahu apa maunya pemerintah dengan menaikkan suku bunga tersebut. Nah, itu yang dianggap kurang begitu transparan karena tujuan akhirnya itu tidak diterapkan atau tidak diumumkan secara tegas. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara mekanisme transmisi kebijakan moneter. Pada mekanisme transmisi kebijakan moneter ini, fokus utamanya adalah katakanlah tadi ada berbagai macam sasaran akhir, katakanlah mulai dari nilai tukar, kemudian inflasi targeting, kemudian besaran moneter. Untuk mencapai ke salah satu tujuan tersebut, ada mekanisme yang harus dilalui dan dipilih mana yang paling efektif. Nah, mekanisme yang paling efektif, maka itu mekanisme yang paling dipilih nantinya untuk menuju ke sasaran akhir yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, mekanisme itu disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memiliki beberapa
jalur transmisi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah jalur suku bunga. Yang dikatakan jalur suku bunga ini menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui suku bunga. Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek itu ditransmisikan pada suku bunga jangka panjang atau menengah melalui mekanisme penyeimbang antara permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi biaya modal, kemudian yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi, konsumsi, yang merupakan komponen agregat. Jadi sederhananya ketika kita menggunakan jalur moneter, ya, menggunakan jalur mekanisme transmisi menggunakan jalur suku bunga, kita akan bilang untuk menuju ke sasaran akhir yang ingin dicapai, maka negara tersebut menggunakan suku bunga sebagai jalurnya. Nah, sehingga ketika negara tersebut berkomitmen menggunakan mekanisme transmisi menggunakan jalur suku bunga, maka secara otomatis perkembangan fluktuasinya suku bunga itu nantinya secara tidak langsung akan mempengaruhi berapa banyak pengeluaran untuk investasi dan berapa banyak pengeluaran yang harus dikonsumsikan atau ditabungkan, seperti itu. Ketika suku bunganya naik, maka secara otomatis biasanya konsumsi yang dilakukan akan semakin berkurang, sehingga orang-orang akan berlomba-lomba untuk menabung karena suku bunganya cukup tinggi. Nah, begitu juga ketika kita berbicara investasi. Nah, ketika suku bunga naik atau turun, tentu saja itu juga bisa dikatakan tadi mempengaruhi biaya modalnya. Nah, katakanlah perkembangan suku bunganya naik atau turun, biaya modalnya juga pasti nantinya akan berubah semakin besar atau semakin sedikit juga. Jadi jalur suku bunga ini untuk menuju ke sasaran akhir suatu negara itu harus memperhatikan berapa suku bunga yang nantinya harus ditetapkan yang bisa dianggap mampu mempengaruhi sampai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah menggunakan jalur nilai tukar. Seperti yang dikatakan, jalur nilai tukar berarti penekanannya adalah terhadap kondisi nilai tukar atau kondisi uang ketika uang domestik dibandingkan dengan uang negara asing atau uang negara lain. Nah, sehingga kita akan bilang besar kecilnya pergerakan nilai tukar ini akan tergantung dengan sistem nilai tukar yang dianut di negara yang ada. Katakanlah kemarin kita bilang sistem nilai tukar itu ada 3. Ada yang kita bilang nilai tukar tetap, kemudian ada yang kita bilang bebas terkendali, mengambang bebas terkendali, kemudian ada yang kita katakan mengambang bebas. Jadi jalur nilai tukar ini akan menyesuaikan negara tersebut apakah menggunakan nilai tukar tetap atau menggunakan nilai tukar bebas terkendali atau menggunakan nilai tukar mengambang bebas. Kemudian kita akan bilang ketika negaranya itu lebih menggunakan mengambang bebas, maka secara otomatis ya pergerakan nilai tukar akan sangat dipengaruhi oleh masyarakat dalam melakukan permintaan terhadap permintaan dan penawaran mata uang domestiknya. Tetapi ketika harus masih ada kontrol pemerintah, maka secara otomatis mereka akan menggunakan bebas terkendali. Tetapi kalau sepenuhnya ingin dikendalikan oleh pemerintah, maka kita bisa katakan jalur nilai tukarnya adalah menggunakan pergerakan nilai tukar, sistem nilai tukar tetap. Nah, ketika kita berbicara sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral itu akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga impor. Nah, jadi ketika kita bicara nilai tukar mengambang, kemudian menggunakan kebijakan moneter ekspansif, maka kita akan bilang berarti ya bank sentral
berusaha untuk membuat mata uang domestik itu terdepresiasi. Artinya mata uang di kita nilainya pasti diharapkan turun. Nah, ketika nilai mata uang turun, ya, mungkin daya beli masyarakat yang ada di negara tersebut itu akan menurun. Ya, konsumsinya pasti akan turun. Tapi di sisi yang lain, ya, ketika nilai tukar di suatu negara itu turun, maka aktivitas perekonomiannya, terutama ketika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi internasionalnya, perdagangan internasionalnya, harapannya adalah impornya akan menjadi naik karena orang asing itu akan melihat barang-barang di domestik itu jauh lebih murah daripada sebelumnya. Kemudian ketika menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter pada perkembangan output real dan inflasi menjadi semakin lemah, terutama apabila terdapat substitusi yang tidak sempurna antara aset domestik dan luar negeri. Jadi ketika kita bicara sistem nilai tukar mengambang terkendali, di sini ada beberapa permasalahan di mana perkembangan output real sama inflasi itu akan lemah ketika ada terjadi substitusi yang tidak sempurna. Artinya aset domestik dan luar negeri itu tidak saling melengkapi satu dengan yang lainnya, tidak menjadi pengganti. Nah, itu akan menjadi permasalahan ketika menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nah, secara lebih sederhananya kita akan bilang jalur nilai tukar ini, ya, yang pertama kita akan berfokus pada jumlah uang yang beredar secara domestik dulu. Kemudian jumlah uang beredar ini akan dikaitkan dengan mata uang negara lainnya, sehingga kita bicara nilai tukar ini. Efeknya apa? Efeknya adalah harga barang impor atau barang domestik. Itu ketika kita bahas nilai tukar mengambang ini tadi. Harapannya katakanlah berarti kita akan bilang ketika mata uang suatu negara tersebut terdepresiasi, harapannya adalah impor itu harusnya meningkat. Nah, ketika impornya meningkat, maka permintaan agregat untuk mengonsumsi barang dan jasa juga pastinya harusnya akan menjadi naik nantinya. Karena banyak negara-negara lain atau masyarakat dari negara asing membeli barang di negara kita. Itu adalah konsep jalur nilai tukar. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur harga aset. Nah, jalur harga aset ini menekankan kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat. Selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Nah, jadi kita akan bilang jalur harga aset ini bagaimana caranya nantinya kekayaan masyarakat itu diharapkan adalah naik. Ketika kekayaan atau harga aset masyarakat itu semakin meningkat, harapannya adalah investasi yang nantinya dilakukan ataupun konsumsi yang nantinya dilakukan oleh masyarakat yang kekayaannya itu mengalami kenaikan atau harga asetnya mengalami kenaikan, ya investasi dan konsumsinya juga pasti akan naik. Ketika investasi dan konsumsinya naik, maka bisa kita simpulkan ya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu juga pasti akan mengalami kenaikan. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan kontraktif ketika kita bicara kebijakan moneter. Nah, kemudian ketika kebijakan yang diambil ada kebijakan kontraktif, berarti berusaha untuk meningkatkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga itu mengalami kenaikan, maka secara otomatis harga aset nantinya pasti akan tertekan. Ketika harga aset tertekan, itu akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Dan yang kedua adalah nilai kekayaan dan pendapatan yang pada gilirannya itu mampu mengurangi pengeluaran konsumsi. Itu adalah ketika kebijakannya adalah kontraktif. Nah, kemudian ada secara sederhana kita akan bilang jalur harga aset itu
Yang pertama, tetap memperhatikan berapa jumlah uang yang beredar, di mana jumlah uang beredar itu mampu dikendalikan lewat suku bunga, sehingga suku bunga itu nanti juga pasti akan berdampak pada harga aset bisa naik atau turun seperti itu, yang nantinya juga ujung-ujungnya adalah akan berpengaruh pada investasi atau konsumsi yang nantinya akan dilakukan oleh masyarakat yang ada di suatu negara. Itu ketika kita membahas jalur harga aset. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur kredit. Nah, jalur kredit ini berarti kita akan bilang ya sasaran kebijakan moneter akhirnya itu bisa dikendalikan lewat kredit yang sudah disediakan dan diimplementasikan di suatu negara tersebut. Nah, ketika kita bicara jalur kredit, itu kita akan bilang terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut jalur kredit melalui jalur pinjaman bank, kemudian jalur yang kedua adalah jalur neraca perusahaan. Nah, ketika kita bicara jalur pinjaman bank, maka jalur kredit yang dimaksud adalah berusaha untuk menekan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan khususnya dari sisi aset. Jadi bagaimana caranya pihak lembaga keuangan yang ada di suatu negara tersebut mampu menjaga aktivitas kreditnya sehingga tidak menjadi kredit yang bermasalah. Karena ketika nanti kreditnya menjadi bermasalah, katakanlah kredit gagal bayar, atau kesalahan memberikan skema terhadap aktivitas kredit, maka akan mempengaruhi jalur kredit. Nah, ketika jalur kreditnya bermasalah, maka sasaran akhir yang ingin dicapai juga tidak akan tercapai nantinya. Kemudian yang kedua adalah jalur neraca perusahaan. Di sini menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan. Dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan dalam mendapatkan kredit. Nah, jadi yang pertama tadi dilihat dari aktivitas perbankannya sendiri selaku sebagai lembaga intermediasi, bagaimana dia mampu menyalurkan kredit yang aman, kemudian tidak ada resiko yang cukup tinggi. Yang kedua adalah dari sisi pelaku bisnisnya. Nah, bagaimana caranya? Harapannya adalah para pelaku bisnis, para perusahaan, para industri tersebut mampu mengakses layanan kredit. Ketika mereka bisa mengakses layanan kredit secara aman dan mereka bisa membayar tepat waktu tanpa ada aktivitas gagal bayar, maka bisa dikatakan jalur kredit ini bisa berjalan dengan lancar. Ketika jalur kreditnya berjalan dengan lancar, maka secara otomatis tujuan akhir dari sasaran kebijakan moneter itu bisa tercapai. Nah, ketika kita lebih spesifikasikan, lebih spesifik jalur pinjaman bank, kita akan melihat jalur pinjaman bank ini ya dilihat selain dari sisi aset juga dilihat dari sisi liabilitas bank, di mana hal tersebut merupakan komponen terpenting dari mekanisme transmisi kebijakan moneter. Itu sudah jelas. Ketika bank itu bersepakat menggunakan jalur kredit lewat jalur pinjaman bank, maka kita harus pastikan dulu apakah lembaga keuangan tersebut ya memiliki tingkat liabilitas yang baik. Mereka memiliki dana yang cukup bagus, cukup settle, dan tidak berisiko. Nah, kemudian ada yang kita sebut kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini secara otomatis akan berusaha untuk peningkatan cadangan minimum di bank sentral. Ya, ketika kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan, maka cadangan minimum di bank sentral itu harapannya adalah meningkat. Ketika cadangan di bank sentral itu meningkat, dampak lainnya adalah cadangan yang ada di bank itu akan mengalami penurunan. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika bank sentral berusaha untuk meningkatkan cadangannya, maka secara otomatis bank komersial yang ada di suatu negara tersebut juga akan mengalami penurunan cadangan karena cadangannya harus dioper kepada bank sentral. Kemudian dana yang akan dipinjamkan karena tadi dikatakan cadangan minimum di bank sentral harus dinaikkan, maka cadangan bank mengalami penurunan. Ketika cadangan bank mengalami penurunan, maka secara otomatis bank dalam melakukan aktivitas memberikan pinjaman kepada masyarakat juga pasti akan turun. Nah, ketika
bank itu mengalami penurunan dalam memberikan akses kredit, maka kemampuan bank untuk memberikan pinjaman juga pasti akan menurun. Ketika kemampuan bank untuk memberikan pinjaman menurun, maka investasi juga pasti akan mengalami penurunan hingga akhirnya output yang nantinya dihasilkan di di suatu negara, karena cadangan bank sentral harus diperbesar, di sisi lain cadangan bank komersial yang ada akan semakin berkurang. Kalau cadangan berkurang, maka kredit yang disalurkan juga akan berkurang hingga akhirnya investasi itu berkurang. Dan ketika kita bicara ke sektor realnya, mereka tidak akan mendapatkan akses kredit yang cukup besar, sehingga proses dalam melakukan aktivitas produksi juga akan berkurang. Ketika aktivitas produksinya berkurang, maka akhirnya penurunan output yang akan terjadi di suatu negara tersebut. Nah, kemudian ketika menggunakan jalur perusahaan, jalur kredit yang menggunakan jalur perusahaan, kita akan bilang apabila bank sentral itu melakukan kebijakan ekspansif, ya, kalau yang tadi menggunakan jalur bank itu adalah kontraktif, tapi kalau kita bicara melalui jalur neraca perusahaan itu adalah jalur ekspansif. Suku bunga itu akan turun. Ketika kita bicara pakai ekspansif, maka suku bunga akan diturunkan. Ketika suku bunga itu turun, maka dampaknya adalah harga saham pasti akan meningkat. Ketika harga saham itu meningkat, maka yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan. Karena saham dihargai cukup tinggi, maka perusahaan yang bisa menerbitkan saham pada saat itu akan mendapatkan keuntungan. Ketika perusahaan mendapatkan laba bersih yang cukup tinggi, maka secara otomatis aktivitas adverse selection ataupun moral hazard itu bisa berkurang. Nah, sehingga ketika bank melihat industri-industri yang semakin kuat karena permodalannya semakin banyak, secara otomatis bank akan berusaha untuk memberikan kredit yang cukup banyak pula. Artinya pembatasan kredit itu akan segera diperlonggar. Ketika pemberian kredit itu meningkat, maka secara otomatis ya investasinya juga pasti akan meningkat. Ketika investasi meningkat, perusahaan akan mendapatkan suntikan dana cukup besar sehingga mereka bisa menghasilkan barang yang cukup banyak, sehingga sasaran akhirnya adalah outputnya juga pasti akan meningkat. Nah, dari sini sudah jelas ketika melalui jalur kredit negara itu ingin meningkatkan output atau menurunkan output, jalurnya akan terlihat jelas. Ketika pengen menurunkan outputnya, maka ya jalurnya dengan cara meninggikan cadangan miliknya bank sentral. Tetapi ketika ingin outputnya meningkat, maka secara otomatis lewat jalur perusahaan, di mana bagaimana caranya harga saham itu supaya meningkat, kemudian kekayaan perusahaan semakin besar, sehingga nanti ketika perusahaan semakin settle, perbankan itu akan semakin longgar dalam dalam mencairkan kreditnya, sehingga investasi meningkat, dan ujungnya adalah output di negara tersebut juga pasti akan meningkat. Kemudian jalur selanjutnya adalah terkait dengan jalur ekspektasi. Jalur ekspektasi di sini yang dimaksud adalah gimana caranya mekanisme transmisi tersebut mampu menggiling opini seluruh pelaku ekonomi yang ada di satu negara tersebut berekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Nah, harapannya adalah ketika ekspektasi terhadap inflasi dan kegiatan ekonomi itu selaras sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah, maka harapannya adalah sasaran akhir itu bisa tercapai. Nah, ketika sasaran-sasaran tersebut mampu tercapai, sasarannya adalah terkait
kepada perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan, entah keputusan untuk konsumsi ataupun berinvestasi. Yang pada gilirannya ketika mampu menstigma konsumsi dan investasi yang nantinya dilakukan oleh individu-individu yang ada di masyarakat, harapannya adalah mampu mendorong perubahan kepada permintaan agregat dan inflasi pada akhirnya. Nah, pada jalur ekspektasi ini kita akan bilang yang pertama ya dengan memperhatikan jumlah uang yang beredar dulu. Nah, ketika jumlah uang beredar semakin banyak atau semakin sedikit, nanti yang dilihat adalah bagaimana ekspektasi masyarakat. Katakanlah tiba-tiba ketika jumlah uang beredar banyak, maka ekspektasi masyarakat terhadap inflasi seperti apa, dan atau ekspektasi terhadap kegiatan ekonomi seperti apa. Apakah dengan beredarnya jumlah uang yang semakin meningkat, kegiatan ekonomi bisa berjalan jauh semakin bagus, atau sebaliknya dengan adanya jumlah uang beredar semakin banyak, kegiatan ekonomi malah akan semakin turun karena banyak katakanlah masyarakat yang melakukan aktivitas saving tanpa melakukan aktivitas yang produktif. Nah, semakin banyaknya jumlah uang yang beredar ditambah dengan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dan kegiatan ekonomi mendatang, tentu akan mempengaruhi pola investasi dan konsumsi yang nantinya akan dilakukan oleh masyarakat. Ketika masyarakat mengatakan atau mengekspektasikan perekonomian beberapa bulan atau hari ke depan buruk, maka secara otomatis mereka akan mengurangi konsumsi. Atau sebaliknya, katakanlah masyarakat berargumen atau berekspektasi kira-kira beberapa saham di bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun ke depan itu mampu mendapatkan return yang cukup tinggi, maka secara otomatis keputusan masyarakat untuk melakukan investasi juga pasti akan meningkat. Itu yang kita sebut dengan jalur ekspektasi. Kemudian jalur yang terakhir itu adalah jalur terkait dengan jalur pengambilan resiko atau risk taking channel. Nah, jalur pengambilan resiko ini adalah jalur yang baru, di mana sebelumnya jalur ini belum ada. Nah, jalur pengambilan resiko ini muncul karena dalam beberapa dekade belakangan ini muncul beberapa kegiatan perekonomian atau kegiatan atau peristiwa ekonomi yang mampu mempengaruhi aktivitas perekonomian secara global seperti krisis finansial ataupun pandemi COVID. Nah, kita akan bilang skema-skema atau peristiwa-peristiwa terjadi itu tidak ada dalam agenda kebijakan moneter. Nah, ketika ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti itu atau kejadian-kejadian seperti itu, maka ada resiko yang muncul nantinya. Nah, ketika suatu negara itu bisa memanage resikonya jauh lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi, maka bisa kita katakan ya tujuan akhir itu akan semakin mudah tercapai nantinya dari kebijakan moneter. Tetapi ketika suatu negara itu cukup sulit ya memanage resiko-resiko yang nantinya terjadi, tentu saja tujuannya juga akan semakin sulit tercapai. Maka muncul yang kita sebut dengan jalur pengambilan resiko. Nah, dicontohkan di sini, ketika suku bunga itu turun, ya, maka secara otomatis penilaian terhadap harga aset dan jaminan, arus kas dan keuntungan itu pasti akan meningkat. Ketika suku bunga turun, maka secara otomatis ya masyarakat itu tidak akan melakukan aktivitas saving di bank, tapi mereka akan lebih suka mengambil uangnya dan diberikan kepada aset-aset atau jaminan-jaminan yang jauh lebih menjanjikan dan memberikan keuntungan. Kemudian ketika masyarakat mengubah pola investasinya, semula ditabung kemudian digunakan untuk membeli aset, maka akan muncul yang kita sebut dengan perilaku yang berisiko. Karena resiko pembelian aset itu akan jauh lebih besar daripada kita menabung di bank. Walaupun kita akan bilang menabung di bank tidak memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada kita memiliki berbagai macam aset. Ketika muncul perilaku berisiko ini akan mempercepat ya memperkuat percepatan keuangan dalam kredit perbankan dan transaksi keuangan lainnya. Nah, jadi sebenarnya ketika orang itu beralih
untuk lebih suka pembelian aset-aset, ya, di mana tentu saja resiko juga akan semakin besar, ya. Kemudian ada beberapa yang membeli aset-aset yang ada itu tidak dilakukan secara cash, tetapi mereka melakukan pinjaman ke perbankan. Nah, biasanya ketika mereka melakukan pinjaman ke bank juga akhirnya akan mendapatkan beberapa risiko yang nanti akan muncul. Nah, apa yang nanti akan muncul? Tentu saja yang ditakutkan adalah kredit macet. Nah, tetapi ya keuntungannya adalah ketika aset-aset tersebut itu semakin bertambah, kemudian saving di bank itu semakin berkurang, maka dampak lainnya adalah ya aktivitas intermediasi bank itu akan berkurang. Ketika intermediasi bank itu akan berkurang, modal yang dimiliki bank itu berkurang, tentu saja aktivitas kredit yang dilakukan juga pasti akan berkurang. Persepsinya adalah ketika aktivitas kredit yang dilakukan bank itu berkurang, maka secara otomatis ya kredit macet juga pasti akan turun. Ketika angka kredit macet itu turun, akan berusaha untuk meningkatkan ke fase boom, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pembiayaan eksternal turun dan toleransi standar kredit juga akan menjadi longgar akhirnya. Itu yang kita sebut dengan jalur pengambilan resiko atau risk taking channel. Kemudian ada keterkaitan suku bunga dengan imbal hasil yang dipergunakan sebagai tolak ukur atau benchmark penilaian kinerja dalam investasi keuangan. Jadi di pengambilan resiko ini seperti yang kita sebutkan di awal, pengambilan resiko ini adalah mekanisme transmisi di mana yang nantinya pada akhirnya seseorang itu akan memilih berinvestasi atau menaruh modalnya di mana yang paling menguntungkan dan memiliki resiko yang lebih rendah. Nah, ketika berbicara seperti itu, maka secara otomatis kita akan bicara antara saving kemudian dengan investasi. Nah, investasi itu identik dengan istilahnya imbal hasil yang didapat, sedangkan saving itu akan berkaitan dengan yang namanya suku bunga. Ketika dikatakan imbal hasil itu lebih tinggi dibandingkan tolak ukurnya, maka secara otomatis para manajer investasi itu akan mendapatkan keuntungan semakin besar. Semakin besar keuntungan yang didapat, maka secara otomatis di sisi yang lain, ya, aktivitas yang dilakukan di lembaga keuangan misalkan perbankan, kenapa orang lebih memiliki investasi? Ya karena suku bunga di perbankan itu turun. Ketika suku bunga di bank itu turun, maka para pemilik modal itu lebih condong untuk melakukan investasi karena dianggap imbal hasilnya lebih menguntungkan daripada disimpan uangnya di lembaga keuangan. Jadi caranya gimana supaya orang tertarik lagi untuk melakukan katakanlah saving dalam jumlah yang besar, ya suku bunganya dinaikkan. Dimana nanti ketika suku bunga dinaikkan harapannya adalah saya sebagai pemilik uang atau pemilik modal itu ketika menabung mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada melakukan investasi. Nah, tentu saja yang perlu kita ketahui bersama, di samping keuntungan yang besar juga pastinya resiko yang muncul juga pasti akan semakin besar nantinya. Kemudian bagian terakhir adalah terkait dengan kebijakan moneter adalah kerangka operasionalnya. Ketika kita bicara kerangka operasionalnya, di situ ada instrumen, kemudian ada sasaran antara, sasaran operasional, hingga dengan sasaran akhir. Ketika kita berbicara terkait dengan kerangka operasional kebijakan moneter, di situ ada instrumen. Nah, instrumen itu apa? Instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran operasional. Jadi, untuk bisa menuju ke sasaran operasional, bank sentral harus mampu memilih instrumen apa yang nantinya akan digunakan. Nah, sedangkan sasaran operasional ini digunakan untuk mencapai sasaran antara. Nah, bank sentral memerlukan sasaran yang bersifat operasional agar tujuan transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian setelah mendapatkan sasaran antara, ya jadi sebelum ke
kerangka operasional sebelum ke kerangka akhir itu pasti akan ada sasaran antara. Nah, sasaran antara itu adalah untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. Biasanya terdapat tenggat waktu antara kebijakan yang dibuat dengan hasil pencapaian. Nah, tenggat waktu tersebut, kapan kebijakan moneter dibuat dan kapan sasaran akhir itu ditentukan, itu bisa dilihat tingkat keberhasilannya lewat sasaran antara. Kemudian sasaran akhir itu adalah sasaran yang ingin dicapai dari diberlakukannya kebijakan moneter. Apa? Seperti di pertemuan kita di awal terkait kerangka operasional kebijakan moneter, sasaran akhirnya adalah gimana caranya menjaga stabilitas, inflasi yang rendah, kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ujungnya adalah perluasan kesempatan kerja, pengangguran yang semakin menurun. Ketika kita berbicara instrumen, apa saja instrumennya? Instrumennya ya apa yang sudah ada di kebijakan moneter yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada pasar operasi pasar terbuka, ada cadangan wajib minimum, kemudian ada fasilitas diskonto sampai dengan imbauan. Operasi pasar terbuka berarti keterkaitan antara perdagangan surat-surat berharga yang nantinya akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Kemudian cadangan wajib minimum itu juga akan mempengaruhi kredit yang nantinya akan disalurkan oleh bank. Kemudian fasilitas diskonto itu adalah tingkat suku bunga yang nantinya diberlakukan. Kemudian imbauan dari bank sentral terkait sasaran akhir yang ingin dicapai. Kemudian ada sasaran operasional. Sasaran operasional tentu saja semua instrumen ini tadi, keempat instrumen ini akan berkaitan dengan jumlah uang yang nantinya bisa diedarkan di masyarakat secara umum, kemudian terkait dengan cadangan yang dimiliki oleh bank ataupun lembaga keuangan ataupun juga bank sentral. Itu adalah sasaran operasionalnya. Sasaran antaranya adalah bagaimana nantinya mampu mempengaruhi besaran M1 dan M2 serta kredit yang ada di masyarakat, kemudian mampu mengaruhi tingkat suku bunga sehingga masyarakat nanti bisa, yang nantinya suku bunga ini bisa memberikan keputusan masyarakat kapan mereka harus menabung, kapan mereka harus melakukan investasi. Hingga nanti sasaran akhirnya adalah 3 tadi, yaitu gimana caranya stabilitas harga agar tetap stabil, inflasinya rendah. Ketika inflasi rendah, sektor realnya pasti akan tumbuh, sehingga pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, sektor real meningkat, secara otomatis kesempatan kerja juga akan semakin terbuka, sehingga angka pengangguran itu akan semakin rendah. Itu adalah sasaran akhir dari kebijakan moneter yang sudah kita bahas. Kemudian bagaimana respon dari kebijakan moneter yang sudah dilakukan? Setidaknya kebijakan moneter itu akan direspon melalui 2 hal. Yang pertama adalah rule atau based policy. Kemudian yang kedua adalah melalui discretion based policy. Rule based policy itu dilakukan dengan merespon kondisi yang terjadi sebagaimana telah diperhitungkan dalam formulasi penetapan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kebijakan moneternya itu direspon, ya, penentuannya itu atau aktivitasnya ya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Tahapan-tahapan dan proses-proses yang sudah disepakati, maka itu akan dilakukan. Itu yang kita sebut dengan rules. Kemudian ada discretion. Discretion ini adalah ketika kebijakan moneter itu dalam pertengahan, di tengah jalan, katakanlah tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka perlu ada beberapa evaluasi. Ada beberapa diskresi-diskresi yang diperlukan sehingga harapannya adalah kebijakan moneter itu mampu berjalan seperti apa yang diinginkan, maka itu menggunakan diskresi. Jadi diskresi itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses pengambilan kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya, itu namanya diskresi based policy. Kalau rules ya memang menyesuaikan dengan apa yang sudah dibuat tanpa ada perubahan-perubahan sedikit pun.
Demikian materi kita terkait dengan kerangka kebijakan moneter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.